Ya, terima kasih Pastor Hari. Dan ada pertanyaan lain lagi, itulah bagaimana ini Pastor Stanley bisa menjawabnya. Misa Mazmur dalam misa harian, khususnya dalam Mazmur misa Jumat pertama. Silakan Pastor Stanley. Ya, tentu memang tadi dikatakan ideal bahwa Mazmur itu dinyanyikan atau sekurang-kurangnya refrainnya, tapi memang kenyataan di dalam misa-misa harian tidak ada notnya, ya. Jadi tentu sulit untuk menyanyikan. Prinsip yang jadi dalam prakteknya dalam misa harian Mazmur itu didaraskan. Nah, prinsip yang sama sebenarnya berlaku untuk Jumat pertama. Jadi Jumat pertama secara liturgis itu sebenarnya misa harian. Misa harian, cuma memang ada kekhususan di situ. Ya, devosi kepada Hati Kudus Yesus. Kecuali di dalam Jumat pertama itu lalu kita menggunakan misa votif untuk atau misa untuk kesempatan khusus, misa votif diambil dari pesta Hati Kudus Yesus, sehingga kita bisa menggunakan atau hari raya Hati Kudus Yesus, kita bisa menggunakan Mazmur dari Hati Kudus Yesus, tapi biasanya jarang. Jadi intinya bahwa misa harian, misa Jumat pertama itu sama, ya. Mazmur itu bisa didaraskan saja. Ya, terima kasih. Ada Pastor juga Chris, saya boleh bisa tambah. Sebenarnya apa yang dipakai di dalam Mazmur antifonale sebenarnya ada 8 pola yang bisa sebenarnya dilatih oleh umat, tapi sampai sekarang sama sekali tidak. Itu yang dipakai di kaum klerus. Saya contohkan di sini, sebenarnya kalau umat dilatih, saya rasa masih bisa untuk menyanyikan itu. Misalnya pola Mazmur pertama, la sol la sol la sol la sol fa sol la sol. Ada 2 bagian itu, yang pertama lalu kemudian yang kedua. Dengan Mazmur-Mazmur yang ada, kalau toh memang ada bilang tidak ada not tadi kan, sebenarnya bisa diterapkan Mazmur-Mazmur ini kepada umat yang memang akhirnya selalu tiba pada saat kita mesti persiapan dan kita mesti latihan. Kami dari Musika Sakra di channel YouTube nanti berencana untuk memperkenalkan Mazmur dengan pola ini, sehingga umat yang merasa kesulitan dengan buku baru, ya ini perlu waktu ya Pastor Stanley untuk digunakan karena memang masih baru di masa pandemi ini. Entah mungkin paroki-paroki mau buat bagaimana, tetapi dengan pola-pola yang ada sebenarnya bisa kita membuat melodi-melodi itu. Ya. Bagus, saya kira ini penting. Ternyata di buku Mazmur juga kalau saya tidak salah, dan buku Puji Syukur ada juga itu pola yang sudah dikasih notnya saja. Ya. Nah, Mazmurnya tetap sama, hanya polanya secara sederhana bisa dipakai pola itu untuk dinyanyikan Mazmur yang ada. Iya, terima kasih Pastor Hari. Itu jadi di Puji Syukur sebenarnya sudah disediakan beberapa pola. Di buku Mazmur juga di bagian belakang ada disediakan juga beberapa pola. Nah, bagus Pastor Hari bilang bahwa nanti Musika Sakra akan taruh dalam YouTube mereka pola-pola ini, tapi juga mungkin Pastor Hari bagus dibuat pola-pola yang gaya Manado. Jadi bisa jiwanya itu jiwa Manado. Betul. Itu saya pernah bilang ke Pastor Stanley, sehingga Mazmurnya tetap sama, tapi gayanya itu kita dapat gaya lokal begitu. Satu usulan yang bagus. Kita tunggu. Dan juga mana ini kita punya teman satu yang penyanyi, siapa namanya? Angelia. Juga sebenarnya dia punya satu channel YouTube yang menyediakan Mazmur-Mazmur mingguan yang dia nyanyikan, sehingga orang kalau kesulitan untuk menyanyikan Mazmur bisa buka saja Mazmurnya, YouTube-nya, channel YouTube-nya yang menyediakan Mazmur-Mazmur mingguan. Itu saya kira beberapa hal yang kita tunggu ke depan, sehingga membantu paroki-paroki untuk menyanyikan Mazmur ini dengan benar dan merepresentasikan sebagai firman Tuhan juga. Ada pertanyaan lain, itulah apakah buku ini sudah ada, bisa didapat di mana? Nah, kemarin saya sudah cek di
toko buku Frater, buku Mazmur yang baru ini juga sudah datang, dan paroki yang membutuhkannya bisa mencari di toko buku Frater di Manado. Apalagi, kapan buku Mazmur baru bisa mulai digunakan? Mulai besok ya. Sebenarnya kalau baca surat edaran dari uskup sejak buku ini diterbitkan itu sudah resmi digunakan. Jadi kalau kita lihat Januari berarti sejak Januari sudah bisa digunakan. Jadi artinya sekarang sebenarnya kami di Skolastikat sudah berapa bulan ini sudah terbiasa dengan Mazmur yang baru, biarpun memang sangat asing di telinga kita seperti yang dikatakan Pastor Hari tadi, memang perlu proses penyesuaian, jadi perlu ada latihan dan pembiasaan, apalagi umat yang sudah terbiasa dengan nyanyian atau pola-pola Mazmur yang lama yang kita rasa sudah menyatu dengan jiwa kita. Kadang-kadang kita mendengar nyanyian-nyanyian yang asing ini serasa belum masuk ke dalam ya. Tapi ini perjuangan kita dalam arti tertentu. Saya dengan Pastor Hari benar-benar kita sepakat ya bahwa umat bisa menggunakan buku Mazmur yang baru tetapi juga buku Mazmur yang lama. Ya, artinya kan yang lama juga menjadi kekayaan liturgi kita ya, sehingga masih bisa dipakai yang itu sambil berproses untuk memakai yang baru. Ya, jadi jelas jawabannya itulah, sejak kapan kita boleh pakai buku ini? Sejak kita siap. Yang penting siap baik-baik, silahkan pakai. Tapi kalau belum siap, masih bisa pakai yang lama. Tapi kalau juga agak susah yang lama untuk tentu paroki-paroki sederhana, silahkan pakai pola-pola sederhana yang ada di Puji Syukur, yang ada di belakang buku Mazmur ini. Tapi juga kita, tadi channel YouTube-nya Musika Sakra Keuskupan Manado. Musika Sakra Keuskupan Manado bisa dilihat di situ. Tapi juga ada channelnya Lia, apa namanya? Angelia Veronica. Di situ dinyanyikan dengan bagus, dan kalau kesulitan menyanyi tinggal mengikuti bagaimana dia menyanyi. Nah, kita kembali ke Pastor Hermas dulu. Pastor Hermas, ini kita dalam bulan kitab suci bicara tentang mewartakan kabar baik. Bagaimana mewartakan kabar baik? Antara lain dengan menyanyi. Menyanyi dengan bagus itu mewartakan kabar baik juga. Tapi yang di tengah krisis iman dan identitas, siapa saya di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi saya, sebenarnya itu maksudnya identitas itu. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita sering suka cari-cari di kitab suci yang lain. Tapi sebenarnya menurut saya di kitab Mazmur juga kita bisa temukan seruan yang tepat untuk mewakili seruan hati dari kita dalam pengalaman hidup sehari-hari. Saya suka sekali Mazmur 8. Misalnya, Mazmur 8 itu indah sekali. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Mulut kanak-kanak dan seterusnya, ada itu ungkapan yang bagus. Siapakah saya ini sehingga engkau perhatikan? Luar biasa itu bagi saya. Nah, tapi di lain pihak ada banyak orang bilang, ini Mazmur ini buku apa ini sebenarnya? Ada yang kita tidak mengerti. Ada perang, ada apa macam-macam. Sebenarnya bagaimana membantu kita membaca 150 Mazmur ini dalam hidup sehari-hari sehingga kita boleh menemukan ungkapan-ungkapan yang benar, tepat, yang mewakili sebenarnya seruan jiwa kita, entah untuk bersyukur, mengeluh, atau memohon, atau memuji Tuhan dalam hidup sehari-hari. Silakan Pastor Hermes. Baik, terima kasih Pastor Chris. Memang bulan ini bulan Kitab Suci Nasional dan tema kita di Indonesia adalah mewartakan kabar gembira atau Injil di tengah krisis iman dan identitas. Nah, biasanya krisis iman dan identitas itu terjadi bila ada apa? Tentu bila kita punya masalah. Masalah itu bisa pribadi, bisa komunitas, kelompok kecil, bisa juga kelompok besar. Dan krisis yang kita alami sekarang itu COVID-19 itu krisis besar global. Nah, pada saat kita mengalami krisis ini,
maka kemana kita harus cari penghiburan atau cari kekuatan. Dimana kalau kita sementara sakit misalnya, ini masalah besar ini akan merubah atau mempengaruhi iman kita. Jadi apakah iman kita akan tetap kokoh atau kita bisa tetap tersenyum atau tidak. Dan saya ingat itu dalam percikan hati bulan September itu saya ada tulis satu artikel pendek tentang ini, tentang bulan kitab suci nasional. Dan saya ingat pengalaman saya tahun lalu ketika saya diminta untuk kasih sakramen minyak suci sama satu umat kita yang sudah 1 tahun terbaring di tempat tidur karena sakit. Dan dia katakan sama saya, Pastor, saya punya iman sudah selesai. Saya berdoa begitu banyak, begitu dengan rupa-rupa cara novena, tapi Tuhan diam. Nah, dia mengalami krisis iman. Mengalami krisis iman. Lalu kemudian orang seperti ini saya mau tolong dengan cara apa? Nah, saya ingat Mazmur 22. Apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Gitu. Lalu kemudian juga saya tolong dia untuk ingat apa yang dikatakan Yesus di terakhir kali yang disampaikan juga oleh Pastor Stanley tadi, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan kemudian sang Bapa itu bisa dengan tenang, dan kemudian seminggu sesudahnya saya dengar kabar dia meninggalkan kita dengan sangat tenang, dengan iman. Dan karena itu bagi saya si Bapa ini sudah seperti Paulus, dia bisa berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, yaitu aku telah memelihara iman. Nah, kita dalam pengalaman kita itu bagaimana? Dalam krisis seperti itu, kalau kita memang sungguh-sungguh mengalami, kita punya bisnis itu jatuh karena COVID, ada begitu banyak lawan bisnis yang kelihatannya sangat kuat dan kita tidak bisa lawan, kita sakit. Nah itu dalam Mazmur, kalau kita baca sabda Tuhan itu maka kita akan dapat inspirasi di sana. Misalnya itu Mazmur bab 3 saja dia sudah bicara tentang Tuhan, lindungilah aku dari para musuhku. Gitu. Dan kemudian kalau kita sementara mengalami kesusahan, kesesakan, lihat itu Mazmur 5 atau Mazmur 6. Kalau kita sementara sakit, kita bisa baca itu Mazmur 38. Gitu. Dan dulu waktu COVID baru muncul itu, saya ingat beberapa kelompok gereja di Amerika itu mereka tetap ibadah dengan Mazmur 99, gunung batuku itu Tuhan Allah adalah gunung batuku, Mazmur 95 dan macam-macam. Nah, mereka bisa jadi memang Mazmur-Mazmur ini bisa menjadi kekuatan bagi kita karena ini memang sabda Tuhan. Jadi memang dalam tradisi Yahudi itu memang buku ini adalah buku nyanyian, syair yang dinyanyikan, buku mada, dan buku mada itu isinya bisa ratapan, bisa pujian. Itu yang dipakai dalam ibadat-ibadat di tempat bait suci dan juga di sinagoga. Tapi sudah ditentukan dan diimani juga sebagai sabda kata-kata yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan karena itu memang Mazmur itu adalah kitab suci yang adalah sabda Tuhan. Tidak perlu kita pilih-pilih mana, saya mau bingung mau pilih Mazmur yang mana. Saya anjurkan kita baca saja dari Mazmur bab 1. Seperti kita baca Injil dari bab 1. Dan sementara kita membaca, kita akan menemukan itu kata-kata Mazmur yang cocok dengan apa yang sedang kita alami dalam krisis pribadi kita ataupun dalam krisis kelompok kita secara bersama. Ya. Terima kasih Pastor Hermas. Pengalaman pergumulan yang paling biasa sampai pengalaman pergumulan yang paling berat waktu sakit, bahkan waktu menghadapi ajal. Di sana semua bisa ditemukan dalam Mazmur. Dan kita tiba pada bagian terakhir, ini closing statement. Kita mulai dari Pastor Hari, silakan 1 2
kata singkat. Saya tambah sedikit. Ya. Itu. Tadi yang Pastor Hermas katakan saya rasa sungguh bagus dan menjawab pertanyaan dari Ibu siapa tadi. Memang kita harus membaca dari awal, tapi mungkin kalau Pastor Hermas sudah bisa merangkum ya sebagian besar Mazmur itu, sehingga mungkin umat kita bisa terbantu. Mungkin memang kita semua harus membaca itu dan tinggal diterapkan dengan pola Mazmur, sudah jadi. Umat kita terbantu sehingga ada hasil juga dari kita punya apa sekarang ini talk show ini ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih usulan yang bagus. Jadi nanti Pastor Hermas tolong buatkan sedikit kecil-kecil. Kalau ada ini, baca Mazmur ini. Kalau ada pengalaman begini, baca Mazmur ini. Ulang Kalau tahun, pengalaman Mazmur begini, ini. Mazmur ini. Ya, itu terima kasih Bisa. usulan yang bagus dan praktis untuk menjadi pegangan umat. Closing statement Pastor Hari. Oke, jadi para pemirsa sekalian yang mendengarkan Facebook ini, MCO ini, mari kita semua membaca buku Mazmur, karena ini juga bulan kitab suci. Yang kedua, bagi pemazmur, siapkanlah dirimu, latihlah baik-baik vokalmu, latihlah membaca, merenungkan dan menyanyikan Mazmur sesuai tugas yang Anda punya. Lalu tampillah sebagai orang yang membawakan Mazmur tanggapan itu bagi umat yang hadir, sehingga baik Anda maupun umat yang hadir merenungkan bacaan yang pertama dan menghantar ke bacaan-bacaan selanjutnya. Terima kasih Pastor Hari, Pastor Stanley. Pastor Chris dan pemirsa sekalian, saya juga mau tambahkan satu hal sisipan saja. Tadi kita bicara banyak tentang Mazmur diambil dari kitab Mazmur, tapi jangan lupa di dalam liturgi kita juga mengenal apa yang disebut dengan kantikum atau kidung. Ya, kadang-kadang bukan Mazmur tanggapan itu tidak hanya berisi dari kitab Mazmur, tetapi juga diambil dari bagian-bagian kitab lain, entah perjanjian lama atau perjanjian baru, yang isinya atau literernya itu seperti Mazmur, ya, misalnya pujian nyanyian Musa, ya. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru terkenal Kidung Maria, ya, Kidung Sakaria, Kidung Simeon, dan itu juga di dalam liturgi diperlakukan seperti Mazmur, biarpun dengan nama yang lain yang biasa kita sebut kantikum atau kidung. Itu tambahan. Dan sebagai closing statement, mungkin di masa krisis sekarang orang mengalami banyak kesulitan, pergumulan pribadi, kita bisa belajar dari pemazmur, siapapun dia. Tadi diungkapkan di dalam Mazmur kita bisa menemukan berbagai macam bentuk keluh kesah, ungkapan syukur, ungkapan bahkan kejengkelan dan hal-hal lain yang diungkapkan kepada Tuhan. Ya. Dan bagi saya Mazmur ini mengajarkan kita bahwa di dalam doa, di hadapan Tuhan, kita bisa mengungkapkan segala sesuatu yang hidup, yang kita gumuli di dalam diri dan di dalam hati kita. Ini yang kita pelajari dari Mazmur ini. Terima kasih Pastor Chris. Terima kasih Pastor Stanley, dan terakhir Pastor Hermas, silahkan. Iya, terima kasih. Mazmur, isi dari kitab Mazmur sebenarnya adalah pesiaran hidup beriman. Itu yang saya bisa katakan. Dan karena itu juga kita sebenarnya dalam kehidupan kita sementara berziarah. Dan pesiaran kita sebenarnya adalah bagian dari apa yang kita imani sebagai sejarah keselamatan. Dan Mazmur itu dia sudah katakan, dari awal dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak mengikuti jalan orang fasik, tetapi mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan kita mulai perjalanan kita dengan menjadikan Taurat Tuhan, hukum Tuhan sebagai kesukaan kita. Nah, perjalanan kita memang hidup kita akan mengalami krisis. Kita bisa sakit, kita bisa terantuk batu, kita bisa tidak disukai orang, kita bisa ada macam-macam di sana. Nah, kita bisa pakai Mazmur ini.
untuk jadi kekuatan kita. Ada begitu banyak jenisnya di sana, ada ratapan kita seperti yang saya sudah katakan, kita bisa lihat Mazmur 22, kita juga dalam kesesakan kita bisa baca Mazmur 5, Mazmur 6, Mazmur 3. Juga dalam iman pada saat kita merasakan iman yang teguh, itu kita bisa baca itu Mazmur 8 dan Mazmur 23 yang sudah sangat kita kenal. Tuhan, Engkaulah gembalaku, Engkau menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Dan ingat, yang paling terakhir itu Mazmur itu dia membawa kita pada pujian kepada penyelamat kita. Itu Mesias. Jadi di awal-awal Mazmur itu Yesus berkata, mengapa engkau tinggalkan aku ya Tuhan? Kemudian di Mazmur 33, ke dalam tanganmu kuserahkan rohmu. Tapi di Mazmur 118 itu dia katakan, batu yang dibuang oleh para pembangun telah menjadi batu sendi. Dan itu yang dipakai oleh para rasul dalam Kisah Para Rasul untuk mengatakan, kamu lihat, kebangkitan Yesus itu adalah karya Tuhan yang sudah disebut di dalam Mazmur. Itu yang sudah dibuang, disalibkan, mati, sekarang dia jadi batu penjuru dalam karya keselamatan Tuhan. Sehingga pergumulan kita akan kita lewati, bahwa sesudah salib yang dialami oleh Yesus juga akan ada di belakangnya. Batu yang dibuang oleh para pembangun jadi batu penjuru, itulah kebangkitan, kesaksian Mazmur tentang kebangkitan yang menjadi pokok dari iman Kristiani kita. Kita berjalan bersama Kristus yang bangkit dan Dia memberkati kehidupan Anda semua. Terima kasih. Terima kasih Pastor Hermas. Begitu closing statement dari ketiga narasumber kita, dan pada akhir dari presentasi dari ketiga narasumber kita, akhirnya saya juga mesti bilang terima kasih atas perhatian dan keterlibatan kita semua. Tapi apalah gunanya semua yang kita bicarakan ini kalau tidak menggugah Anda untuk membaca kitab Mazmur, kalau tidak menggugah Anda untuk mempersiapkan diri menjadi pemazmur-pemazmur handal, sehingga sabda Tuhan dinyanyikan dengan bagus, dan dengan demikian orang semua diantar untuk memuji Dia Sang Pencipta dan Penyelamat kita. Sekian dan terima kasih.